Oke, selamat datang di To Time Podcast. Oke, kali ini Torang akan bercerita tentang bullying. Kenapa bullying? Karena kita beberapa hari ini kita ada lihat di berbagai macam berita, sosial media, terkhususnya di Jakarta. Kalau di sini tuh nyandak terlalu bagaimana, tapi mungkin bukan nyandak ada, tapi sebenarnya ada, cuman tidak tersorot kamera mungkin atau tidak tersorot media. Tidak viral. Cuman seperti yang torang tahu, kalau torang tinggal di Manado semua, pasti tong tahu bahwa kriminalitas anak-anak muda di Manado ini gila sebenarnya. Tuh, makanya kita hadirkan teman-teman dari Champion Corner. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi sebelum ini kita mau tanya dulu, Ngoni di dalam itu Champion Corner apa ini? Tentang apa? Siapa yang mau jawab? Ngana? Pak Guru. Memperkenalkan diri aja dulu. Ini dengan siapa? Oke, perkenalkan kita penama Yeremia Paparang. Ya, kalau mau bilang salah satu pelatih di Champion Corner. Iya. Kalau latar belakang pekerjaan mungkin? Kalau latar belakang pekerjaan mungkin sebagai Pak guru. Guru apa? Penjas. Guru Dimana? olahraga. Di mana? Sekarang bertempat di Kelurahan Perkamil. Oh, di Perkamil. Jauh juga ya? Jauh. Oke. Lumayan. Ini selanjutnya. Kesedekat tuh Mike. Nama asli atau nama samaran? Nama panggung Jo. Oh, nama panggung. Nama biasa dipanggil Odoy, salah satu pelatih juga di Champion Corner. Champion Corner. Oke. Lanjut. Oke, kalau kita nama Rio, salah satu member di Champion Corner. Oke. Apa ngana pengalaman tentang bullying ini waktu kecil? Entah ngana teman kah atau ngana sendiri? Atau bahkan ngana sebagai tersangka tukang bully orang? Anda, kalau kita lahir di lingkungan yang cukup keras. Jadi keras sekali benar. Cukup keras lah. Oke. Terus Jadi kalau kita masih kecil itu, jadi di tamang-tamang di sana, dorang jaga sama apa? Uji turun penyali. Uji. Oh, buku-buku ini dong, buku-buku tantang begitu dong. Aku coba. Jadi kalau ngana ndak mau backing apa yang dorang bilang, berarti ngana ndak ada tamang. Oh, begitu Jadi PS dulu waktu masih kecil itu ada yang bawa gitu, ada yang kita di keluarga lagi cukup keras tapi orang tua cukup keras. Jadi kita masuk olahraga yang keras dari pertama SD, pertama kali karate. Kelas 3 SD. Karena itu kita berpikiran, kalau kita ndak ada basic begini, kita ini mulai melawan pada orang. Oh, jadi kan inti melawan bully ini, orang-orang jabuli ini. DP tepat balas dendam dan. Oh, terlalu kasar. Balas dendam. Seperti begitu. Oh, jadi ngana untuk waktu dulu pengalaman bully apa yang paling berkesan bangana? Yang ngana pernah alami atau bahkan ada ngana teman di sekeliling yang pernah alami bullying itu, menurut ngana apa? Ada kisah kah tentang itu? Ada tapi tamang. Cuma sudah jauh. Atau inisial. Inisial. Ada tamang siapa? Ada tamang di kompleks, di lorong lah. Dia ini dorang bully karena dia biasa. Jadi banyak yang nyandak batamang ndak nintau dorang kiapa dorang ni mau batamang ni dia. Mari ini kan masih kecil itu, masih kecil. Kalian nintau tuh. Mari kita cuma sekilas lihat begitu sekilas lihat dorang bagi suka lah. Jadi satu-satu orang duduk di pantai. Jadi ada yang sobaku panas lah begitu. Dorang tujuan pada dia. Maksudnya mau begitu melendong kamu apa kan. Mau pukul. Di situ baru ngana turun tangan. Ambil alih. Ambil komando. Maksudnya begini, kenapa di matanya ngana kenapa? Kenapa ngana bela pada dia daripada sekian banyak orang yang bully pada dia? Kenapa ngana memilih untuk bela pada dia? DP inti kita rasa kasih yang pertama. DP inti cuma kasih yang. Kasih yang. Hati nurani ya.
Oh. Iya. Selain itu apa? Karena pasti oleh deng nih orang-orang jaga bebuli atau mungkin memang karena punya latar belakang yang mirip-mirip tuh tanpa ngana sadari ya. Kayaknya Kang. Makanya ketika ngana dibikin begitu ngana relate dengan nih orang yang dapat bikin begini. Begitu dong. Makanya ngana memilih untuk bela apa dia. Karena kan ngana masalah memang selama ini bela-bela Tamang. Masalah pribadi jadi ada masalah bela Tamang banyak sekali. Apa ya ngana pengalaman bullying yo? Yang paling berkesan for ngana? Kalau bullying sih kita belum pernah dapat bullying sih. Karena mungkin dari awal karena didikan di keluarga keras. Iya. Jadi kita pas keluar jadi mental berani, mental berani. Cuma nggak gampang tersinggung. Iya, nggak gampang tersinggung. Dengan memang kita dari kecil memang suka bergaul dengan tuh yang nakal-nakal tuh. Oh. Biasa karena di lorong juga begitu buat orang. Lingkungan. Jadi mungkin karena lingkungan sebagian besar di lorong nakal-nakal, akhirnya kita gabung dengan orang. Tapi bukan berarti ngana jadi tukang bully. Tersangka, iya. Cuma kalau kejadian yang paling banyak bukan kecil sih, pas so masuk SMP SMA itu sudah besar, so teenager dah. Itu tapi teman yang ada DP nak normal lah sedikit. Iya, nak normal bagaimana ya? Laki-laki mar setengah. Oh, ya. Kemayu. Flamboyan. Iya, cuman dia kan kita PS main-main PS apa. Jadi iya. Karena saking ini tuh aman tuh. Aman. Kalau untuk DP kedalaman ya. Cuma tanya aja. Gang. Di masa SMP SMA kan teman-teman pasti banyak yang dari luar daerah toh, maksudnya yang dari luar Torang Pelorong. Iyalah. Dari luar Torang Pelorong kan so lebih banyak, jadi enggak terlalu baku kenal lah. Dorang bullying pada dia. Oh, iya. Kita ya mirip-mirip dengan nih coach 2 ini no. Oh, jadi Babela. Kesatria pokoknya banyak sih tolong dipertemukan kan. Avengers. Yo. Cuman awal-awal kita karena basic street fight cuma nyali. Modal nyali dan pertama tuh SMP itu kan belum ada basic dan sama sekali. Jadi modal nyali dulu. Pas masuk SMA tuh mulai berpikir ternyata kita butuh belajar for tapi diri lagi karena semakin orang kan kalau bela orang kan simpan dendam gitu. Jadi menjaga diri. Jadi kita belajar basic apa untuk itu karena bullying itu kita lihat tapi teman pokoknya parah sondak sekolah dia setahun. Kalau separah apa kan maksud nih orang dapat bully separah apa? Dia sampai ndak mau pergi sekolah. Dia kan tak tinggal 2 kelas dari kita padahal orang satu angkatan. Dia 2 tahun dia berhenti sekolah karena bullying. Memang. Sampai segitunya. Iya, segitunya. Jadi dia bermain cuman di kampung Karena kalau pergi sekolah kan ada dari kampung-kampung lain tuh Jadi dia mau pergi sekolah. Saking begitunya. 2 tahun dia terlambat. Jadi dia awalnya satu angkatan yang kita kelas 3, akhirnya dia di kelas 1. Gara-gara dia trauma dibullying. Kita mau tanya DP tindakan bully. Tindakan bullying banyak karena mungkin dia setengah awal mulanya kan biasa dorang terek-terek apa ngana begini. Kedua bullying biasanya dorang lempar-lempar barang, sampai suruh-suruh, sampai minta uang. Iya, minta doi. Pokoknya sampai parah begitu. Parah begitu ya? Parah sekali pokoknya. Di kesempatan begitu pernah ngana tindakan waktu itu kalau dia kan dorang belajar tinju untuk punya pengalaman yang sama dengan bully ini makanya dia bela Tamang begitu juga ngana bela ngan Tamang li toh cara bela bagaimana apakah bagi pani yang tukang bully iya waktu itu masih SMP karena basic bakal yang masih street jadi kita pakai tangan lebih ke pakai kursi karena kan kalau tahu basic kan biasanya refleks tangan tuh cuma karena kita nggak terima dorang perlakukan pada dia memang parah jadi kita respon dengan barang pukul pada orang karena dorang lebih dari 1 orang tuh jadi untuk membuat dorang supaya berhenti efek jerah awalnya berpikir begitu cuman lama kelamaan suruh lebih kursi soalnya. Makanya itu sampai ngana berpikir bahwa kita ini butuh basic begitu dah. Iya, itu salah satu tapi sebenarnya yang kita mau entah ini ngoni relate dengan nyanda. Cuman
yang torang tahu di Manado ini kan memang DP kota keras, iya toh? Dan DP orang-orang le semua keras dan nyali dan begitu dong. Makanya torang lihat di sini kalau di Manado kalau namanya baku tigang itu sebiasa, apalagi bahkan yang baku tigang itu remaja-remaja. Iya. Justru orang-orang umur-umur torang rupa ngapain tong begitu dong. Remaja-remaja itu nya baku pakai begitu dong. Orang besar dorang tikang dan sebagainya. Nah, kita mau tanya pendapat Ngoni. Kan Ngoni juga pasti sadar tentang generasi-generasi begini. Bahkan orang di Champion Corner juga salah satunya orang pergerakan adalah memberantas kriminalitas sejak dini. Iya toh? Nah, pendapat Ngoni bagaimana tentang generasi seperti ini? Apa yang Ngoni rasa kalau melihat generasi di bawahnya orang sekarang lebih brutal dari yang dulu? Mar dulu sih brutal, cuman nyendak sampai tikang pendeta juga kita rasa. Begitu dong. Maksudnya kalau guru togor tong cuma memakai akang paling tinggi toh. Begitu dong. Abis itu nyanda, mar sampai mau tikang mau hilangkan nyawa itu kayaknya jauh sekali dari tong pikiran ya. Kita didn't tahu di luar, minimal di antara orang lah dulu. Bagaimana nggak pendapat tentang itu? Oh, kalau generasi dari kita generasi ini dang. Karena generasi milenial ini terakhir ini itu bermasalah di mental kalau kita. Oh ya, ya. Biasanya orang kalau mental yang lemah, jadi dorang kan tasontong sadiki sakit toh. Beda dengan generasi dendam. Kalau orang generasi kan tasontong sudah begitu. Iya, sudah. Kalau boleh melawan begitu dah paling banyak. Cuma generasi sekarang karena mental lemah, jadi dorang kasus sekarang lebih ke barang sih kalau kita. Iya, betul. Kalau zaman dulu kan memang tangan-tangan apa. Iya. Kalau sekarang lebih ke dendam, barang dan kalau guru mau atur, biasanya dorang lebih ke kayak balas dendam begitu, nggak terima dan Dongnya bisa bedakan ini guru dengan teman begitu dong. Dengan teman begitu. Jadi masalahnya di mental sih kalau kita. Ngana maksudnya dengan hal seperti itu adakah keterbebanan ngana untuk memperbaiki secara tidak langsung ya, kita nyata langsung, cuman maksudnya minimal dalam hati lah begitu dong. Adanya ndak ngana keterbebanan untuk merubah generasi ini, walaupun sebenarnya ngana tidak bikin apa-apa juga, cuman setidaknya dalam hati adanya ndak begitu dong. Besar sekali sih. Dan satu for teman-teman kita rasa lah, kita dulu kan sempat karena belajar basic dulu, cuma karena masih umur-umur begitu dengan cuma belajar begitu, itu nyali lebih tambah tuh. Iya. Cuma belum tak kontrol. Nah, serta sekarang kita sadar ternyata kalau orang semakin mendalami bela diri atau apapun itu, ternyata orang mental untuk membuli orang dengan membalas itu jadi malah hilang. Iya toh. Betul, di jalan jadi lebih tenang. Kecuali memang so terdesak sekali atau so parah, baru keluar dan itu reaksi dan. Mar kalau kita rasa ketika kita apalagi ini so aktif latihan, kita rasa kita emosi jadi lebih stabil. Karena emosi yang itu mungkin tabuang di latihan. Betul, karena kalau orang lagi nggak enak, wadang apa lagi baku marah dengan siapapun, biasanya kalau orang latihan itu jadi lebih lega. Lebih lega Kang. Nah, kalau nggak Doi bagaimana Doi? Tentang generasi ini kira-kira ada dari mana ada keresahan atau apa begitu? Coba pakai ini dong. Cek. Nah, sudah. Kalau dari Pak kita yang anak-anak sekarang DP selain DP mental. DP sebenarnya mental. Ada yang lain DP mentalnya mau sampai begitu. Cuma ini lingkungan. Oh, lingkungan yang bentuk dorang jadi begitu. Lingkungan yang memang tidak bisa mau toleransi dengan hal-hal begitu tuh. Jadi rupa kita berteman dengan anak di kampung ini dah. Di kampung itu terkenal deng itu buku tikam. Apa? Jadi tiap DP tua-tua DP apa nyandak bisa mau bilang pada DP anak muda. Jangan ikut rupa kita. Mau susah ngana begitu. Malahan orang yang support tuh. Bagi dia. Oh, justru orang-orang tua dan yang bikin ini generasi jadi begini. Nyanda semua juga, cuman mungkin beberapa oknum di lingkungan itu di lingkungan itu bikin bisa yang dulu pengguli mungkin. Bisa jadi. Jadi kepada orang DP contoh, orang pe kampung sini masalahnya kampung sebelah. Dulu orang ada bagi orang pe orang ini mati satu. Orang berikut orang mesti balas, orang mati dua. Oh, bagi itu. Ya DP apa ndak hilang dan DP lingkaran setan itu nyanda hilang-hilang. Oh, kita lingkungan berperan penting for anak-anak sekarang. Mia, bagaimana? Kalau nggak ada Mia?
Ya, mungkin ini pertanyaan ini cocok sekali for kita karena kita seorang guru. Iya, Ya, betul ini sekali. cocok Karena kan sekali maksudnya for kita. ngene guru apa SMP, SMA? SD. SD Kang bahkan. Coba bagikan ngene pengalaman. Apa yang Anda rasa relate dengan ini pertanyaan? Nah, kalau rupa Rio tadi mental. Kalau Rio, kalau Odo tentang lingkungan. Nah, kalau kita kalau mungkin sama dengan dorang dua, mental dengan lingkungan. Tapi kalau misalnya anak-anak sekarang terpengaruh contohnya media sosial. Iya. Salahnya itu besar sekali tuh media sosial. Iya, Nah, dulu kalau kan tuh rupa nggak ada- zamannya Tora gitu nggak dia. ada. Facebook lah masih Nah, website, itu. belum ada DP aplikasi. Bu. Paling tinggi kalau orang mau cari tuh berita-berita televisi. Televisi, iya. Kalau enggak koran. Iya, betul. Nah, tapi kalau anak-anak sekarang gampang sekali dorang hal yang mungkin salah lo anggap benar. Karena apalagi itu Soalnya nggak bisa dibendung gini Nah, informasi-informasi informasi itu dia. yang salah dan benar Ya. lain kali nin tahu. Nah, itu dia. Salah satunya media sosial, tapi juga lingkungan. Salah satu Odo bilang lingkungan itu memang lingkungan itu penting sekali. Karena hal yang paling penting itu lingkungan, apalagi lingkungan yang di dalam rumah. Kalau di dalam rumah saja nggak bisa mau didik pada orang, jadi ya begitu, dorang berjalan seperti itu. Iya. Nah, kalau rupa kita di sekarang mungkin di lingkungan sekolah, Pendidikan. memang kita banyak dapat yang seperti itu. Guru saja dorang nggak mau hormat. Iya. Kalau Kalau dia kan ada DP tako Kang. Dulu kan orang dulu orang mulia guru. Iya, itu. Nah, orang dulu mulia guru saja, basambunyi kalau nyak sekolah. Iya, nu. Kalau dorang baku dapat jangdong tokor, Pak Guru, Ibu Guru. Iya. Beda kan dengan orang pejaman. Nah, itu. Dari situ sebenarnya dari pribadi. Iya. Dari pribadi dengan DP lingkungan. Didikan Kalau orang tua didikan dalam rumah orang juga. tua yang ada di dalam rumah. Kalau Karena ini kita pernah dengar sebenarnya waktu di sekolah justru cuma sedikit. Yang paling banyak justru di rumah. ya, Dong. memang Begitu, kalau Dang. di sekolah dididik yang memang kalau misalnya dong lakukan hal yang salah tetap ada ganjaran. Entah ganjaran mau dapat sebuah diri, kalau mungkin guru olahraga itu Iya. suruh lari atau push up itu dia. Kalau guru olahraga mungkin seperti itu. Iya. Tapi kalau serta dorang kembali di rumah kan lepas itu guru-guru sudah tahu atau orang yang di Iya. lingkungan sekolah sudah tidak tahu DP Betul, orang betul. itu jadi seperti apa. Jadi itu kalau mau for kita dong. Iya. Yang paling penting itu di lingkungan rumah, dalam Lingkungan rumah rumah. itu dia. Nah, jadi menurut Ngoni, karena basicnya Ngoni adalah pelatih tinju, ya nggak mungkin kita tanya tentang taekwondo itu. Jadi, kita mau tanya begini, ada beberapa pertanyaan yang datang, apa DP efek tinju dengan bullying itu DP sangkut paut apa begitu dong? Apakah karena torang bisa bertinju lantas torang bisa juga bisa lawan itu bullying dengan cara kekerasan juga? Atau apa yang bisa kita dapat dari tinju untuk bullying ini? Entah kita yang jadi korban atau kita yang suka bullying, mari kita mau berhenti. Karena itu kan karena kenikmatan itu dia toh. Kita tahu, kita orang, kita belum pernah bullying orang, cuman karena bullying ini kayaknya kecanduan orang-orang ini. Jadi orang merasakan, apalagi laki-laki merasakan punya kuasa di atas seseorang. Nah, barang itu kalau dari sejak dini tidak dihilangkan, DP efek besar itu akan sangat-sangat berbahaya. Begitu, dan karena dia bisa menindas orang, apalagi orang sudah dewasa, begitu. Karena bullying ini makin kemarin sebenarnya di Indonesia kita tahu, tapi di Barat itu justru lebih parah sebenarnya. Bahkan efeknya sampai yang korban bullying ini, ada kita nanti kalau bicara DP berita ada yang ketika dia sering dibully dengan DP teman-teman sekelas. Dia datang, dia bawa senjata, pun dia sapu satu sekolah. Bahkan sampai di pengadilan, ketika dia didakwa, DP orang-orang tua murid yang meninggal semua maki-maki pak dia bilang fuck pak ini dang. Bahkan DP baju dia terus seorang pembunuh. Dia bangga dengan itu, dia bangga dengan balas dendam itu, dan karena itu yang dia ingin untuk nih, karena dorang-dorang ini so bullying pak dia. Itu yang kita bilang sama dengan kita bilang berita-berita. Ada korban yang dibully dengan 15 orang sampai gila begitu dak. Ada juga yang sampai trauma nih mau sekolah sama dengan apa temang tadi begitu dak. Nah, kira-kira menurut Ngoni, apalagi Ngoni kan punya pengalaman tentang nih bullying dan segala macam ini dia. Apa DPF ketika Ngoni tahu tinju? Tong baca cerita spesifik tinju dulu. Mungkin DPF akan sama dengan bela diri lain.
Cuman karena ngoni yang tinju yang datang kamar, jadi kita bahas yang tinju dulu. Nah, apa efeknya ketika orang berlatih tinju? DP efek untuk orang menjadi seseorang yang di luar sana, bisakah orang menjadi orang yang kuat terhadap bullying? Menurut ngoni bagaimana? Dari mana dulu, Mia? Oke, menurut kita yang DP efek kalau misalnya mau ikut tinju. Nah, kalau pada dasarnya itu kayak apa ada bullying, biasanya dorang stres di rumah. Oh, Nah, iya, jadi dorang cari pelampiasan di sekolah atau pada pe lingkungan yang boleh dorang rasa dorang boleh mau bikin mampu mau bully. Nah, itu kalau misalnya untuk kapan dorang misalnya Iko boxing DP manfaat itu apa? Contohnya itu kalau Iko boxing rupa Rio bilang stres hilang. Karena apa? Itu orang pe saraf-saraf. Nah, tapi kalau orang latihan boxing, orang melatih orang pe saraf, orang pe otot-otot. Kasih. Orang latih tong pe otot-otot, orang pe fisik lebih bagus. Nah, tuh antara saraf deng orang pe gerakan-gerakan tinju itu dia kan ada DP sebenarnya koordinasi dalam gerakan yang ada DP kaitan. Nah, itu sampai yang mengurangi itu mengurangi stres, DP stres. Oke. Nah, karena Iko boxing jadi seperti itu bukan cuma boxing gitu, olahraga lain juga boleh, maksudnya olahraga yang mengurangi keringat. Cuma kalau boxing kan rupa ada DP metode latihan yang bisa melampiaskan orang pe amarah. Stres, iya betul. Orang pe amarah. Pukul sangsat, pukul pet kah, atau contohnya sparring atau sparring dengan coach kah atau dengan tamang seperti itu. Oh, kita lebih ke mental lebih bagus kalau latihan. Jadi setiap ngana dapat masalah di luar, ngana masih kalem, Bray. Ntar nggak so tahu, ngana pastinya mampu pak kita. Oh, begitu. So ada DP daya ukur. Ngana so bisa daya ukur nih. So ada daya ukur. Kita nih mau bertindak jangan sampai karena ngana so bisa ukur dia ini sebenarnya kalau rupa memang betul-betul baku lepas, ya nggak mampu dia ini begitu dah. Jadi lebih ke mental loh. Mental lebih bagus dong. Iya. Nggak mau cepat terpancing. Terpancing di suasana yang memang kalau cuma baku terek biasa itu. Mereka kecuali sampai kalau baku sontong. Ya dia bilang apa? Bahasa kasih dan physical attack begitu. Kalau cuma bakile mungkin tuh. Kalau kita lebih kasih tuh. Wah, bagaimana yo? Dampak boxing, Kang. Kalau kita dampak boxing, kenapa boxing itu perlu, perlu kalau kita lebih ke DP disiplin. Karena begini, kalau orang latihan boxing, orang so tahu orang mau datang latihan, beda orang pi sekolah, beda sekali. Karena orang mau pi boxing, so tahu pe coach ini jago bakal ae. So pasti kalau dia mau suruh, mau dengar. Itu paling pertama. Jadi ketika orang tahu orang ini lebih dari orang, orang niat mau belajar pada dia, otomatis orang mau dengar apa dia mau suruh. Iya betul. Takul itu. Jadi disiplin, Jadi orang pe disiplin aja karena mau malawang. Kalau di sekolah kan guru suruh baking PR, ngana malawang boleh. Karena coba mana kalau pak coach boxing. Misalnya Bapet, karena saya turun saja ngapet tangan dapat tampil. Betul. Itu DP disiplin itu yang butuh. Kalau disiplin jadi itu mental itu, jadi tompe mental bukan mental tako, bukan apa. Jadi tompe mental mau dusu tuh disiplin itu. Jadi orang pedata. Yang orang biasanya lari 2 menit hosa, kalau coach suruh 5 menit, ngana mesti kuat. Memang paksa. Dari disiplin itu, orang jadi begini yang awalnya orang kabal nih coba dengar, orang bisa mendengar minimal orang pe coach belajar dulu. DP kebiasaan baik jadi terbentuk kan. Terbentuk pelan-pelan. Jadi orang disiplin, orang jadi pembadengar walaupun orang badengar karena dia lebih jago. Iya, begitu minimal DP, itu. Iya, DP minimal itu Orang yang rupa kita kan lantaran mungkin dulu sempat awal mula bela-bela tamang marsu jadi talewat dan sedikit. Jadi nyebelet sontong langsung jawab fight. Lama-lama kita mulai sama dengan coach Odoy bilang. So tahu ukur oh dia ini jangan sampai pukul nak mampu apalagi karena tahu ngoni jaga latihan tuh. Iya. Torang pe fisik beda, torang pe speed power beda. Lama-lama dari torang pe tako potong pe coach disiplin tong mulai badengar. Ta bagus di bullying itu torangnya ada niat mau babuling. Iya, betul sekali.
Karena dari situ mental sujadi, baru dari lingkungan sujadi, Iya. baru torang pe stres, torang boleh mau salurkan di. Boxing. Kalau kita kok DP masalah tuh latihan itu selain torang pe disiplin jadi kong stres hilang torang bapukul, tapi torang pe cara batamang le ta bentuk. Iya, ta bentuk, betul, Kalau di komunitas boxing yang kita rasa. Brotherhood di Brotherhood, karena rata-rata kalau orang lihat orang latihan bela diri itu boxing, itu orang pe partner yang torang pukul itu jadi torang PCS sekali. Iya, Jadi jadi yang torang japa drill sama-sama biasanya jadi torang PCS sekali. karena kita pikir begini orang tuh. pe batamang jadi lebih kuat dan Orang kalau laki-laki apalagi ya, dorang itu bisa batamang baik sekali kalau pernah mengalami satu klimaks masalah. Kok betul. dari masalah itu iya sampai baku tubuh. Iya. Ada kita ini sampai mana kisah masalah. Abis lewat daripada itu, dong akan jadi teman baik karena DP paling tinggi itu. Iya, So baku betul. tubuh itu tertinggi Bakalai. Orang pe cara bicara lewat pukulan. Iya dong. Cara bicara lewat pukulan dong, tuh. Aduh, anime apa lagi? Jadi berkomunikasi. DP-nya laki-laki kan jarang bicara. Iya. Mereka kalau baku pukul Wow, iya. Dong. Tuhan ciptakan dua tangan untuk baku hantam daripada satu mulut untuk baca cerita cuma. Kok kita maksud begitu. Jadi ketika kena lawan sparring itu kan sebenarnya di titik tertingginya tuh orang. iya betul. Nggak bullshit kasih orang pukul begini kong namanya sparring betul ya. Kong karena sakit, kong karena bilang oh nyanda kita bisa kontrol emosi. Betul memang ada kontrol. Tapi kan sebenarnya kan pasti itu dia tuh. Nah, mereka kan sembari karena ini dibentuk dengan komunitas yang positif dan ini juga olahraga, jadi ngana cara pelampiasan yang tidak brutal. Tetap ada DP art, tetap ada DP ilmu dan lain sebagainya. Nah, karena kita sudah dengar semua tentang Oni, masalah-masalah ini bullying ini, ternyata Oni punya juga hal-hal yang positif, apalagi di latar belakang yang Oni juga pernah dekat dengan bully dan Oni punya keterbebanan juga dengan generasinya orang di Manado saat ini. Nah, ini untuk closing statement dari Ngoni. Kira-kira kalau dari Ngoni nih melihat generasi begini, kira-kira Ngana berharap ke depan generasi ini jadi seperti apa? Dari Ngana dulu nanti penutupan Mia. Oh ya, kalau dari kita sisi member ya, Iya. bukan berarti kalau kita untuk mau merubah generasi ini, torang mesti lebih ciptakan contoh kita harapan dan di Champion Corner juga ya, karena kita bernaung di situ toh. Kita harapan banyak hal-hal positif yang torang bekeng dang. Contoh torang ciptakan generasi baru dengan ciptakan atlet-atlet terbaru. Oh, betul sekali. Cari atlet Kang. Cari atlet pengembangan pembinaan prestasi dan Oke. pengembangan. Jadi kalau torang di bagian boxing, bagaimana kalau torang bikin event-event yang bisa salurkan ini anak-anak ini yang betul lagi. dia pe kelebihan memang di Bakalai baku Iya. tumbuh. Bagaimana kalau torang Berarti salurkan? begini, buat anak-anak nanti ya, orang ingin tahu antara tahun ini atau tahun depan. Iya. Pokoknya kalau Tuhan berkenan dan Tuhan izinkan, Champion Corner akan bikin fight club atau fight party dan istilahnya sparring party. Jadi ngon yang merasa tahu Bakalai bahkan tidak ada basic pun, ngoni datang, ngoni daftar. Tuhan bikin baku sapu rame di situ. Tapi ya tentunya dengan safety begitu lah. Iya, tapi harapan cuman itu. Jadi torang ciptakan karena kan bagaimana torang mau lawan hal yang negatif, torang ciptakan lebih banyak hal positif. Karena Ya, kan anak betul. bisa mau semati hal negatif toh. Ah. DP cara tong lawan tong kasih lebih banyak tuh hal positif. Supaya dorang beralih. Iya, supaya beralih. Cuma begitu noh, ciptakan atlet-atlet dan komunitas Wadah ini. lah, kami masuk iya. wadah lah, begitu lah. Wadah dan pokoknya mau begitu, event-event positif Oke. dari Champion Corner. Coach Odoy bagaimana? Untuk generasi ke depan ngapain harapan apa? Untuk generasi ke depan biar bukan ditinju, cuma itu DP hal Secara positif. keseluruhan. Keseluruhan DP hal positif itu yang torong mesti bangun lebih banyak dong. Biar kita kok nintau ini berarti ngapain skill mesti cari di yang Yang ngana lain, suka. iya. Jangan berpatokan kita kok nintau apa-apa. Jadi DP stresnya ndak lari kemana-mana, Iya. cuma di tatampung gitu. Meledak akhirnya. Jadi backing semua yang boleh yang backing hal positif itu backing Iya. for torompe generasi. Kalau tentang begini Doi, tentang anak-anak yang mau cari-cari nama di begitu-begitu dong, baku tikang apa, nggak ada pesan apa per orang. sudah Ngapain lingkungan gua itu loh. nggak ada guna, polisi sudah lebih banyak, jangan banakal.
rugi. Rugi. Ah, DP rugi di mana? Rugi. Dari ngana pediri sendiri rugi, keluarga rugi, sekolah Ah. rugi. Toh, Iya. kalau yang masih sekolah rugi, so masuk penjara masih muda. Iya tuh. Bikin apa? Ada catatan kriminal. Ah. Iya. Jadi dengan sekarang guys mau cari kerja tuh lebih setengah Lebih mati. susah. Ngana sedangkan ngana hidup baik-baik saja ngana cari kerja setengah mati. Apalagi ngana bekas kriminal, mama Tuhan. Jangan coba-coba kayak Komdan datang siang so makan, baganti jo sama Kapolsek. Mau pasiar orang Ngapain harapan itu ya? Harapan itu, bikin lebih banyak hal positif. Lebih banyak betul ya, Pak. Mia. Oke, kalau dari kita for kedepannya tompe generasi muda, rupa udah bilang bikin hal banyak yang positif. Nah, coba kalau misalnya orang sekarang kan juga bercerita tentang boxing, Ah. bukan cuma boxing, hampir keseluruhan cabang olahraga. Iya. Nah, Semua cabang olahraga itu bagus. bagus, maksudnya, Dan. semua cabang olahraga itu bagus, deng. Kalau mau banakal itu nak guna. Iya, betul. Untuk kedepannya itu rupa teman-teman lain so bilang tadi susah cari kerja, toh. Nah, kalau misalnya ngana so terjun di dunia olahraga apa saja itu dia. Contohnya kita so pernah mengalami Iya. sekolah gratis, berangkat sana sini gratis, Dapat doi lagi. dapat doi lagi, toh. Kalau mau cari kerja gampang. Mau bilang gampang juga. Bahkan pemerintah sediakan Ah. sebenarnya tuh. Pemerintah sediakan. Iya. Kalau misalnya so terjun di dunia olahraga, kalau misalnya juara ada bonus. Bonus itu odo so rasa jo besar. Buat orang dua ini yang mungkin yang bernaung di Pernah, dunia ya. olahraga mungkin so 15 tahun begitu, so pernah merasakan 20 tahun. Besar DP bonus. DP bonus. Jadi contohnya makan so dapat bayar, dapat kasih tidur dapat bayar, jalan dapat bayar. semua dapat bayar, pembagian baju sepatu dapat bayar. semua. Jadi cuma siap diri Berprestasi aja. berprestasi. Nah itu dia hal yang positif itu orang semua cabang olahraga saja bikin prestasi pasti ada hal-hal baik yang mau timbul. Memang cuma DP siksa di latihan. Iya. Wajar, hal yang luar biasa itu ndak segampang yang orang mau raih. Iya, betul. Jadi Mesti berdarah-darah Ya, dulu. berdarah-darah dulu, bersakit-sakit dulu, Mar. Sikit-sikit dahulu. Deng. Deng contohnya untuk berolahraga itu bukan juga cuma soal prestasi atau apa ya. Kesehatan DP juga. paling penting ini. Contohnya kalau mungkin kita udah belajar itu, sehat itu beda dengan bugar. Iya. Kalau Bagaimana dia beda? orang sehat belum tentu bugar, tapi definisi kalau orang bugar so pasti sehat. Iya, iya. Belum tentu kalau orang yang bebalia ini atau orang yang bebajalang itu dia Udah boleh sehat? dapat sehat, belum tentu bugar. Contohnya dia bilang kalau bilang rusak dalam dia itu. Ya. Mereka kalau bugar so pasti orang sehat. iya. Nah, mungkin DP pesan for anak-anak generasi sekarang Iya, lah. iya, Dan generasi ke depan lebih baik tinggalkan hal-hal yang negatif, kembangkan orang pe minat bakat dengan hal-hal yang positif. Iya. Yang nggak mau bikin rugi pada diri sendiri, orang tua atau for orang pe lingkungan sekitar. Cuma itu mungkin dari kita. Oke, terima kasih pesan yang sangat baik. Jadi buat teman-teman ngoni so dengar semua, ini dari Mia, Odoy dengan Rio, pesan-pesan tadi semoga ngoni tergugah dengan apa yang ngoni dengar sekarang karena sejujurnya torang udah bercerita di sini bukan karena torang sok tahu, apalagi yang generasi-generasi yang baru-baru ngoni dengar ini karena torang semua so mengalami guys. Kedepannya ngoni akan jadi orang dewasa, ngoni akan mencari untuk ngoni pe hidup sendiri, bahkan ngoni akan membiayai orang, entah itu ngana pe istri, ngana pe orang tua, bahkan ngana pe anak, apalagi ngana pria, itu akan setengah mati sekali kalau ngana punya rekam jejak yang buruk. Ngana tidak mempertingkat ngana pe pengetahuan sesuatu. Kedepannya orang-orang akan cari kerja itu karena dorang tahu ngana bisa apa. Kalau ngana cuma tahu buku tiga, ngana akan dapat pakai ke siang. Kalaupun ngana mau jadi preman itu bukan kita mau apa ya, cuman maksudnya ya DP mau dapat doi bagaimana begitu kan. Dengan cara menyakiti orang atau apa belum tentu juga sebenarnya, cuman setidaknya ngoni belajar sesuatu. Hal yang orang bagikan sekarang adalah hal yang baik supaya kedepannya ngoni tidak mudah untuk cari kerja, mudah untuk dapat doi, dan pengembangan ngoni pe diri itu akan jauh lebih baik dan bisa dapat gaji yang layak begitu kan. Nah, terakhir Kote, Champion Corner ini jaga latihan di mana? Saya mau jawab.
Champion Corner latihan setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu di God Bless Park, Manado. God Bless Park Manado. Jam berapa sampai jam berapa, coach? Jam 4 sampai jam 8. Jam 8. 2 sesi. 2 sesi. Oke. Kalau mau berdaftar bagaimana? Langsung di IG Champion Corner. Dengan langsung WA, ke nomor admin atau ada nomor WA situ. Nomor WA nanti orang taruh di bawah sini. Jadi buat ngoni yang mau join dengan boxing club ini, toh pasti ngoni akan mendapatkan hal yang fun dan dapatkan terapi yang baik juga. Jadi silakan join. Apalagi buat anak-anak kecil ya, buat orang-orang tua yang mau anaknya belajar supaya tidak jadi korban bully, bukan untuk melawan memukul orang nyanda. Untuk supaya mentalnya jadi mental yang kuat, tidak sembarang buat kriminal. Langsung joinin orang, jangan tunggu ngoni anak jadi korban bully dulu. Langsung kasih latih karena ada pelatih-pelatih yang akan memang bisa melatih ngoni anak dengan sangat baik. Dan begitu juga dengan teman-teman yang lain yang mau fun, yang mau sehat, yang mau cari-cari apa ataupun penasaran begitu datang saya kemari karena di dalamnya orang bukan cuman sebagai member dan coach saja. Orang ini semua keluarga, orang berteman, orang menjadi brotherhood di dalam. Jadi orang akan saling melengkapi semua, bukan hanya masalah apapun ngoni masalah bisa sharingkan, orang bisa cerita sama-sama, ngopi di mana. Orang bentuk wadah yang baik untuk orang melampiaskan orang stres. Mungkin itu saja dari orang semua. Ya, kita Felix, Rio, Odoy. Mia. Orang pamit undur diri. Bye. Yuha. Nasi.